Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ulama yang bernama Syekh Ahmad Yasin. Beliau adalah pendiri Hamas, Harakah Muqawamah Al-Islamiyah. Beliau adalah orang yang sangat memperhatikan tentang regenerasi umat. Jadi beliau seringkali tidak lepas dari kaderisasi. Sehingga akhirnya anak-anak Palestina itu seringkali diberi taujih oleh Syekh Ahmad Yasin. Maka beliau mengatakan, wahai anak-anakku, telah tiba saatnya kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan berbagai kesenangan dan kehampaan kehidupan dan menyingkirkannya jauh dari kehidupan kalian. Sudah tiba masanya untuk kalian, wahai anak-anakku, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim, serta mencontoh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau senantiasa mengkader anak-anak Palestina. Di samping mereka ini adalah anak-anak, mereka ini adalah calon-calon mujahid. Makanya kalau kita melihat regenerasi anak-anak yang ada di Palestina ini sangat-sangat luar biasa. Itulah kaderisasi anak-anak Palestina. Jadi mulai anak-anak, Syekh Ahmad Yasin benar-benar memberikan perhatian untuk regenerasi. Bahkan Syekh Ahmad Yasin pernah memberikan satu statement, siapa yang mewakafkan dirinya untuk izzah, untuk kewibawaan agamanya, untuk kemuliaan agamanya, ia akan hidup dalam kelelahan. Namun dia akan hidup mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mati dalam kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah taujih yang dibangkitkan oleh Syekh Ahmad Yasin di tengah-tengah kaum muslimin Palestina. Bahkan beliau meyakinkan kaum muslimin di Palestina, setiap wujud kekuatan yang dibangun di atas kebatilan, maka cepat atau lambat akan hancur. Wujud Zionis Israel berdiri dengan jalan merampas, menjajah dan bertindak zolim, maka Zionis Israel pasti akan lenyap, tinggal tunggu saja tanggal mainnya. Inilah yang diyakinkan Syekh Ahmad Yasin. Sampai beliau ditangkap, disiksa di penjara Israel, sehingga mulai dari leher sampai mata kakinya lumpuh total. Karena disiksa dengan cara-cara yang biadab dan yang berfungsi hanya tinggal leher ke atas sampai kepala. Sampai akhirnya suatu saat pemerintah Israel menculik cucu yang sangat-sangat disayangi oleh Syekh Ahmad Yasin. Apa permintaan pemerintah Zionis Israel? Syekh Ahmad Yasin diminta untuk berhenti menggelorakan semangat jihad. Kalau tidak, cucu yang sangat disayanginya akan disiksa sampai mati di hadapan beliau. Apa respon daripada Syekh Ahmad Yasin di atas kursi roda? Karena beliau sudah lumpuh total, tinggal kepala lehernya saja yang masih berfungsi. Beliau teringat surah At-Taubah di dalam Al-Quran ayat ke-24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa akhwatukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakanlah, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian dan kaum keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, lebih engkau cintai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan juga berjihad fi sabilillah di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan keputusannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Akhirnya Syekh Ahmad Yasin dengan ayat itu beliau mengatakan, tetap saya akan bangkitkan semangat jihad di kalangan kaum muslimin di Palestina. Sehingga di hadapan beliau, cucunya yang paling beliau cintai disiksa sampai mati. Beliau tegar, beliau lebih mencintai Allah dan Rasulnya dan juga berjihad fi sabilillah. Itulah yang beliau tunjukkan.